Halo bro, kembali lagi di channel Arumi Film. Di video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Tarot. Film ini menceritakan di mana sekelompok remaja yang diramal menggunakan kartu tarot terkutuk yang berujung kematian. Gimana keseruan ceritanya? Langsung saja, mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan keseruan sekelompok anak muda yang berkumpul di depan api unggun saat merayakan ulang tahun temannya yang bernama Alice. Di tengah hangatnya suasana, mereka yang sedang meminum bir kaleng sedang memainkan tunjuk kejujuran. Dude, here we go. Guys, Haley and Grant. Sontak suasana langsung hening saat Alice dan teman lainnya ngecengin Green dan Haley yang digosipkan akan menikah dalam waktu dekat. Hingga di tengah kecanggungan, Green pamit masuk ke resort untuk mengambil bir tambahan. Melihat hal itu, temannya yang bernama Paxton berniat untuk menemaninya. Sesaat kemudian, Haley mengungkapkan sebelum pergi ke resort ini, ia telah putus dengan Green. Mendengar hal itu, membuat yang lain bingung, mengingat kedekatan Haley dan Green sudah dalam tahap kumpul B. Sementara di resort, Green pun kesal karena bir yang mereka bawa hanya tinggal satu kaleng. what do you mean the last? Whoa. Dirasa Alfamart sangat jauh, Paxton mengungkapkan biasanya resort sebesar ini memiliki tempat rahasia penyimpanan miras. Di saat mereka sedang mencari lokasi miras tersebut, Lucas terlihat membuka paksa pintu yang tergembok. How else were we gonna? Setibanya di basement, mereka langsung kecewa karena hanya menemukan koleksi benda antik seperti di museum. Namun, bukannya pergi, mereka yang penasaran malah meneruskan aksi melihat-lihat barang di sana. Relax, they didn't die. That looks like a divination cloth. Look at this. Madame. Di tengah pencarian, Paxton yang merasa penasaran saat menemukan satu set kartu tarot dari dalam kotak antik. Dirasa seru, mereka yang tahu kalau Haley pernah belajar kartu tarot memintanya untuk meramal. Namun, seketika Haley merasa takut saat melihat gambar yang tak wajar dari kartu tersebut. Saat angin aneh tiba-tiba berhembus, Haley yang merasakan firasat buruk membujuk Alice mengurungkan niatannya. Namun Alice yang merasa yakin tetap ingin diramal. Terlebih lagi, ini hari ulang tahunnya, jadi mereka harus menurut. Okay, fine. So, with that indicates the overall. Saat ke-13 kartu mulai tersusun, Haley yang melihat kartu pendeta terkutuk menjelaskan jika itu menggambarkan akan rasa penasaran Alice yang bisa membuatnya memanjat tangga kesuksesan dengan mudah. Tapi, Haley meminta Alice untuk tidak gegabah, karena jika tidak, apa yang Alice lakukan maka akan membuat Alice jatuh dalam penyesalan. Sambil merinding melihat kartu tersebut, Alice mengambil sisi positif dari ramalan tersebut. Berikutnya, kali ini Madeline ingin diramal sambil ngerekam. Pathetic and creative. Saat kartu ini memunculkan hanggeman, Haley menjelaskan jika kartu tersebut menggambarkan kepasrahan di mana Madeline diminta untuk tetap tenang saat menghadapi situasi sulit. Setelah selesai meramal Madeline, Paxton yang kebelet minta izin pergi ke toilet. Dan kini giliran Peggy yang ingin diramal. Virgos go out of their way for their friends. Saat kartu bergambar Pak Tarno muncul, Haley menjelaskan jika Peggy akan dihadapkan dalam keadaan yang cukup menantang, di mana Peggy akan tertarik pada dua arah yang berlawanan. Dan Haley menambahkan jika Peggy akan kesulitan menghadapi permasalahan tersebut. Di saat itu pula, Paxton yang selesai beser heran saat melihat pintu belakang yang terbuka. Paxton melihat sosok hitam dengan mata merah sedang nyender santuy di kegelapan. Dirasa halu kebanyakan minum, Paxton memutuskan kembali kepada teman-temannya.
Saat kembali berkumpul, Paxton meminta Haley untuk meramalnya. Hingga saat ramalan dimulai, Haley yang melihat kartu badut muncul meminta Paxton berhati-hati dan tidak gegabah karena kecerobohan akan berujung kesialan yang bisa membuatnya terkurung di dalam ruang sempit. You're a rule breaker, down to earth. Okay, your horoscope is showing me. Saat kartu Hermit pembawa lampu Petromak muncul, Haley menjelaskan bahwa sosok ini adalah sosok yang menyesatkan. Kemudian Haley juga menjelaskan jika dalam waktu dekat Lucas akan mendapatkan berbagai keberuntungan. Namun Lucas harus tetap berhati-hati karena sosok pembawa Petromak ini bisa diartikan sebagai sosok yang akan menuntunnya ke arah yang sesat. Thanks. You're welcome. You guys, I need better friends. Dan kini, sambil malu-malu kembang pasir, Green yang penasaran meminta Haley untuk meramal nasibnya. Meskipun kesal, Haley yang berusaha profesional langsung menyusun kartu. And always need to be right. Saat kartu iblis muncul, Haley mengungkapkan jika Green yang keras kepala akan menuntunnya pada penyesalan, di mana Green akan menghadapi pilihan sulit, yaitu mengorbankan seseorang yang berharga. Mendengar hal itu, Green merasa jika ramalan yang Haley lakukan hanyalah gimmick untuk mengungkapkan unek-uneknya. Tak terima dengan hal tersebut, Haley memutuskan untuk meramal dirinya sendiri. Melihat kartu tengkorak berdiri muncul, menggambarkan kematian akibat cinta. Itu cukup menggambarkan keadaan hubungannya yang kini kandas. Keesokan harinya, setelah beberapa hari staycation, mereka pun berkemas untuk pulang. Di saat itu pula, Alice yang melihat Haley galau langsung mengganti wallpapernya dengan selfie-nya yang lucu. One person lives, he lives to tell the story. The true story of a jealous best friend and in love. This is just so rude. This is like my favorite thing ever. I'm sharing it with you. Saat mampir di pom bensin, Paxton, Green, dan Madeline terlihat fokus menonton film horor. Guys, I won $700. Saat teman-temannya hampir jantungan, Lucas mengungkapkan jika ia mendapat lotre sebesar 700 atau 11 juta rupiah saat membeli ciki. Mereka pun seakan tak percaya ternyata ramalan Haley mulai terbukti. Sesampainya di depan kos-kosan, Alice langsung berpamitan pada kedua bestinya. Saat malam semakin larut, Alice yang sedang menelpon Peggy langsung kaget saat mendengar benda jatuh di lorong kosan. Yeah, call me back. Okay. Claire? Mendengar suara langkah di loteng, Alice yang merasa teman-temannya melakukan prank susulan langsung menaiki tangga. Di tengah keanehan yang terjadi, Alice pun panik saat mendengar suara tawa yang aneh. Kepanikan Alice pun semakin menjadi saat menemukan kartu tarot ramalannya. A Libra. A high Sama seperti ramalan dia tentang tangga, namun bukan kesuksesan, sudah jatuh malah dirujak tangga hingga tewas. Di keesokan harinya, Haley dan circle-nya seakan tak percaya dengan kematian Alice yang baru saja merayakan Sweet 17, apalagi Peggy yang semalam sempat teleponan dengan Alice. Hingga di malam harinya, Green dan yang lainnya langsung pamit pulang pada Haley yang akan menginap di rumah Peggy. Lucas yang berusaha PDKT terlihat berjalan santai mengantar Madeline pulang. Hingga setibanya di depan kosan, Madeline yang mulai merasakan sinyal cinta terlihat memberikan pelukan hangat sebelum Lucas pergi.
Tanpa Lukas sadari, sosok pembawa petromak mulai mengincarnya. Sementara itu, Haley berusaha menenangkan Peggy yang mengalami mimpi buruk sambil menunjukkan gelang pasien milik si ibu. Haley menceritakan awal mula ia mempelajari ilmu tarot, di mana ketika ibunya dinyatakan tak bisa disembuhkan, Haley yang tidak bisa menerima takdir memutuskan belajar ilmu tarot untuk meramal nasib ibunya. Namun nyatanya, ramalan si ibu selalu berujung kematian. Haley pun akhirnya sadar jika mereka tak memiliki kuasa untuk mengubah takdir. Kembali pada Lukas, sesampainya di stasiun, tiba-tiba ia mengalami kejadian aneh. Di tengah keanehan yang terjadi, Lukas pun panik saat melihat sosok hitam pembawa petromak di ujung lorong. Tak akan digiring kegelapan, Lukas yang panik nekat memasuki pintu terlarang. Di tengah situasi gelap, Lukas yang panik berusaha mencari seseorang untuk meminta bantuan. Hingga ia pun semakin syok saat menemukan koran Kompas yang menggambarkan kematiannya. Malang sekali nasib Lukas yang disesatkan sosok pembawa petromak langsung tewas tertabrak kereta. Dan di dalam gerbong, sosok pembawa petromak terlihat puas dengan apa yang telah ia lakukan. Esokan harinya, saat berita penemuan mayat Lukas viral, tim kepolisian yang berusaha mencari petunjuk terlihat meminta kesaksian pada Haley dan yang lainnya. Terlebih tewasnya Lukas, polisi anggap sebagai tindakan kecerobohannya sendiri. Namun jelas saja mereka sama sekali tidak tahu menau dengan hal tersebut. Dirasa tak mendapat petunjuk, pihak kepolisian meminta mereka untuk pulang. Tibanya di apartemen, Haley pun merasa jika kematian Alice dan Lukas berkaitan dengan ramalan kartu tarot yang mereka mainkan. Dimulai dari menang lotre, kematian Alice oleh tangga, sampai kematian Lukas yang meninggoy di tempat yang tak seharusnya dikunjungi publik. Dan jika ramalan itu benar, sudah dipastikan mereka semua berada di ambang kematian. Tak ingin hal buruk terjadi, Haley yang panik langsung menggunakan laptop milik Paxton untuk mencari petunjuk. Guys, let's be rational here. Click that one, dark design. Yeah. So I just looked her up. She's a total wire. Dari pencarian itu, mereka pun mendapat alamat seorang paranormal bernama Alma Astrom yang sejak lama mendalami ilmu tarot. Lantas Haley langsung mengajak rekan-rekannya mengunjungi Alma Astrom. Bud's falling asleep. Yeah. Or psoriasis. Sampainya di rumah Alma, mereka yang datang langsung memohon pada Alma untuk membantunya mematahkan kutukan, karena kini kedua temannya sudah menjadi korban kutukan tarot. Di dalam rumah, Alma langsung tahu ciri-ciri tarot yang digunakan Haley, yaitu tersimpan dalam kotak bersegel bintang dan dengan lukisan tangan di kartunya. Ia pun memberitahu jika tarot itu berbeda dari kartu yang dijual di pasaran, karena memang kartu itu sangat terkutuk. Ia pun menanyakan di mana tarot itu disimpan. Lantas Peggy mengungkapkan jika tarot itu disimpan di dalam basement resort mewah yang sempat mereka sewa. Hingga di tengah kepanikan, Alma pun menceritakan beberapa kasus dari korban kartu tersebut. Pada tahun 1951, di Meksiko telah terjadi insiden aneh yang menewaskan 6 remaja setelah melakukan ramalan tarot. Di tahun 1969, 8 orang mengalami hal yang sama. Kemudian sambil memperlihatkan koran, Alma yang mengungkapkan jika dirinya merupakan survivor yang selamat dari kutukan tarot yang terjadi di London pada tahun 1988. Di mana ketika itu 4 rekannya menjadi korban setelah ia meramal menggunakan kartu tersebut. Namun saat kartu itu akan dimusnahkan, anehnya kartu itu menghilang entah kemana. Hingga kedatangan Haley dan circle-nya membuat Alma menemukan titik terang keberadaan kartu tersebut setelah melakukan pencarian selama puluhan tahun. Kemudian sambil menunjukkan sketsa wanita, Alma mengungkapkan jika kutukan kartu tarot itu berasal dari seorang mage sakti asal Hungaira di tahun 1798, di mana ketika itu si mage bernama Sasa ini merupakan orang kepercayaan keluarga William
yang selalu tepat meramal nasib baik keluarga tersebut. Namun, di suatu hari, Sasha meramal jika istri dan anak William akan tidak selamat saat melakukan persalinan. Dan meski Sasha dipaksa untuk meramal berulang kali, kartu kematian selalu muncul dan tidak bisa dirubah. Hingga di tengah kekesalan William, akhirnya mengasingkan Sasha dan putrinya ke dalam hutan. Hingga apa yang diramalkan Sasha akhirnya terjadi. Istri dan anaknya meninggoy dalam persalinan. William yang tak bisa menerima takdir malah memfitnah Sasha sebagai dukun santet dan langsung mengerahkan warga untuk memburunya. Dan akibat dari fitnah itu, putri Sasha menjadi korban setelah dihabisi secara keji oleh warga. Hingga di malam harinya, Sasha murka nekat melakukan persekutuan dengan iblis untuk menuntut balas kematian putrinya. And those of his closest circle. Hingga di keesokan harinya, William ditemukan tewas dengan kartu tarot di sisinya. Dan semenjak saat itu, siapa saja yang diramal menggunakan kartu tersebut sudah dipastikan akan terkena kutukan. Dan untuk mematahkan kutukan tarot, Alma meminta mereka untuk segera memusnahkan kartu tersebut. Di tengah perjalanan, Madeline yang berusaha mencari petunjuk kembali memutar video ramalannya yang akan dihampiri sosok Hangman. Namun sesaat kemudian, mereka pun heran saat mobil kreditan itu tiba-tiba mogok di tengah jembatan. Di saat itu pula, Madeline merasa jika kutukan tarot akan terjadi saat ini. Lihat Madeline yang panik berlari gak jelas, Haley berusaha mengejar dan mengingatkannya untuk tetap tenang. Akibat kepanikannya, Madeline pun modar bagaikan orang kurang iman. Setelah cukup jauh berlari, mereka pun shock saat Madeline benar-benar dihabisi oleh sosok Hangman, persis seperti apa yang diramalkan. Tak ingin membuang waktu, Haley mengajak Green dan yang lainnya kembali ke resort agar mereka bisa secepatnya memusnahkan kartu tarot. Namun Paxton yang kena mental memutuskan untuk pulang dan mengurung diri di kamar sampai keadaan membaik. Mendengar hal itu, Haley berusaha mengingatkan Paxton jika hal itu sama persis dengan apa yang diramalkan. Ia pun memintanya untuk tidak bertindak bodoh, namun Paxton merasa bodoh amat dan pergi begitu saja. Di tengah perjalanan, Paxton yang mendapat gangguan berusaha secepatnya memasuki apartemen. Tapi tiba-tiba di depannya ada badut mengerikan. Paxton pun panik saat melihat sosok badut ngejogrok di seberang jalan. Di tengah kepanikan, ia pun langsung masuk ke dalam lift agar secepatnya sampai di kamar. Namun saat lift naik, ia pun baru menyadari ramalan terkurung di tempat sempit kini sedang terjadi. Hell no. Apakah Paxton akan baik-baik saja? Sementara itu, Haley dan yang lainnya sedang OTW menuju resort. Nggak sesampainya di resort, Haley dan yang lainnya langsung mengambil kartu tarot terkutuk dan berencana membakarnya untuk menghilangkan kutukan. Ternyata tak semudah yang mereka kira. Rupanya kartu ini tidak bisa dimusnahkan. Hingga dari kejadian ini, mereka pun benar-benar membutuhkan bantuan.
Thank you for coming. Singkat cerita, akhirnya Alma datang ke resort ini untuk membantu mereka. Setelah mendengar kartu itu tidak bisa dibakar, Alma meminta semuanya untuk bersiap memulai ritual. We need to turn what she created against who has bound herself to these cards. We're not alone. Saat Rosasa datang, Heli pun panik saat melihat Alma yang mimisan. Dan kini Alma merasa tidak sanggup dengan kekuatan Sasha yang bisa mengendalikan tubuhnya. Dan kini, Alma yang sempat selamat dari teror, langsung panik saat menyadari Sasha berusaha meramal nasib buruknya. Betapa lemasnya Alma saat kartu yang terbuka merupakan hukuman tusukan 6 pedang. Bagaikan Jiraiya Sensei, kematian Alma begitu tragis hingga di tengah situasi panik, Peggy malah terpisah sendirian. Sementara itu, Grant dan Heli langsung kabur saat melihat sosok iblis ramalan yang mulai muncul. Kembali pada Peggy yang mulai mengalami teror-teror aneh. Sesampainya di basement, tiba-tiba saja ia mendengar suara Heli yang meminta tolong dan merasa kesakitan. Di tengah kondisi gelap, Peggy yang berusaha kabur malah memasuki dimensi gaib. Betapa paniknya Peggy saat melihat sosok pesulap Tarno dengan wajah yang mengerikan. Dan dengan ilmunya, si pesulap Tarno mengikat kaki Peggy dalam sekejap saja. Di tengah kepanikan, Peggy berusaha merangkak kabur hingga menemukan sebuah peti harta karun. Di tengah teror yang semakin menjadi, Peggy semakin panik saat sosok Tarno ini malah melakukan pertunjukan terhadap kotak ini. Bagaikan di dalam mimpi, apapun yang tak masuk akal terjadi begitu saja, dan kini Peggy hanya bisa pasrah menunggu ajal. Mengerikan sekali, rupanya inilah maksud ramalan Peggy yang akan ditarik berlawanan arah. Ia pun harus modar dengan kaki yang dipisahkan dari tubuhnya. Saat malam semakin larut, Heli yang mulai putus asa tiba-tiba kepikiran sebuah ide, di mana ia berniat untuk membalikan kutukan dengan kutukan. Rupanya Heli berniat meramal setan Sasha menggunakan tarot terkutuk. Ia pun yakin cara itu bisa membinasakan Sasha meski terdengar tak masuk akal. Tapi apa salahnya dicoba daripada pasrah menunggu takdir. Saat si iblis berubah menjadi jelangkung kematian, Heli yang panik berusaha untuk kabur. Tanpa diduga, Grant yang masih selamat berhasil menyelamatkan Heli. Kemudian Grant meminta Heli untuk secepatnya memulai ritual. Sementara ia akan berusaha menghadang makhluk-makhluk ini. This month you're gonna need to face your demons. Sementara itu, setelah kartu tarot tersusun, Heli bergegas meramal setan Sasha. But you won't allow yourself to heal. Saat Sasha datang, Heli yang membaca kartu tarot berkata,
jika kini Sasha akan merasakan kematian untuk kedua kalinya. It's over. We can choose to let go. It doesn't have to be a curse. Akhirnya, tanpa diduga, kartu tarot ini bisa meramal orang yang sudah meninggal. Dan ketika Sasha sudah musnah, kartu tarot ini pun bisa dihancurkan. Singkat cerita, Grant dan Haley yang akan pulang tiba-tiba heran dihampiri sebuah mobil. Sontak mereka pun tak percaya saat Paxton bisa selamat dari kutukan tarot. Di tengah keheranan, ia langsung mengajak mereka untuk pulang. The deck went up in flames and the astrologer... Namun, di tengah perjalanan, mereka yang heran menanyakan bagaimana bisa Paxton bisa selamat. Hey, Todd. Dengan alasan keburu ketahuan tetangganya, Paxton berkata jika saudara film ini adalah mamangnya. Jadi ia meminta agar tidak meninggoy, meski tak masuk akal. Lalu, film ini pun berakhir. Gimana menurut kalian alur cerita film ini? Mengerikan atau tidak? Komen di bawah ya. Setan Sasha harus membayar mahal karena telah menewaskan teman-teman Haley. Namun, di akhir cerita, Haley berhasil mematahkan dan mengakhiri kutukan tarot dengan meramal Sasha dengan kartu terkutuk itu. Yang bikin Mimin bingung, selamatnya Paxton di film ini terlalu dipaksakan. Mungkin sampai sini saja review dan pembahasan film Tarot 2024. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.